Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviatul Jannah, NIM T20197131, dan rekan saya Devi Putri Sartiningsih, NIM T20197142. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan strategi pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran kontekstual. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa definisi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Lalu, pengertian lain dari kontekstual adalah pembelajaran ini memiliki dasar filosofi konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mengharuskan pembelajaran tidak hanya mengingat, namun juga bisa membuat konstruksi atau sebuah ilmu agar sejalan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ciri-ciri strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, adanya kerjasama antara semua pihak, dari peserta didik maupun dari pendidik. Yang kedua, menekankan pentingnya pembacaan masalah. Yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, saling menunjang. Yang kelima, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, belajar dengan penuh semangat. Yang ketujuh, pembelajaran terintegrasi. Yang kedelapan, menggunakan berbagai sumber, baik itu dari buku, artikel, maupun dari sumber internet. Yang kesembilan, siswa dapat belajar dengan aktif. Yang ke-10, siswa berpikir kritis dan guru kreatif. Yang ke-11, dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar-gambar, dan artikel, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis langkah-langkah strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Langkah yang pertama, konstruktivisme. Langkah yang kedua, inquiry atau menemukan. Langkah yang ketiga, bertanya atau questioning. Langkah yang keempat, learning community. Langkah yang kelima, modeling atau pemodelan. Langkah yang keenam, refleksi atau reflection. Langkah yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Identifikasi kelemahan dan keunggulan strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Keunggulannya, yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat terus maju sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam PMB. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Identifikasi kelemahan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswa berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses dalam pembelajaran dengan model CTL ini akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kemampuannya kurang. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha siswa itu sendiri. Jadi, siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu temannya yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini.
Yang keenam, kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan siswa tidak memiliki kemampuan intelektual tinggi, namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lesan akan mengalami kesulitan sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada intelektualnya. Yang ketujuh, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang kedelapan, ketika pembelajaran ini diterapkan, kemampuan siswa akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak, sehingga akan timbul kesenjangan. Yang terakhir, peran guru tidak terlalu nampak penting lagi bagi siswa. Peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual ini, siswa akan belajar secara aktif dan guru akan berposisi sebagai mediator dan pembimbing. Yang paling terasa pada implementasi pembelajaran ini adalah siswa pada masa yang akan datang bisa menjadi pribadi fleksibel untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan karena pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan siswa untuk bisa aktif dalam belajar dan mengoneksikannya materi dengan pengalaman hidup mereka di lingkungan sekitar. Permasalahan yang ada bisa diidentifikasi sehingga mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan konteksnya. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.